Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak di rumah ibadat di kota asalnya. Katanya, pada hari ini digenapilah nas kitab suci pada waktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia ini anak Yosef? Kemudian Yesus berkata kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Lakukanlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lagi pula aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri itu. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar hal itu, sangat marahlah semua orang di dalam rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Yesus dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, ketika saya kelas 2 SMP di Seminari Garum Menengah, saya pernah akhir dari kertas ujian itu, saya tulis di akhirnya untuk menjadi tanda bahwa ini sudah selesai. Deo gratias, artinya syukur kepada Allah. Benedicamus Domino, kadang-kadang begitu. Terpujilah Allah. Fortiter indre suaviter in modo. Tegas dalam prinsip, tapi luwes dalam tindakan. Bonum faciendum, malum vitandum. Lakukanlah yang baik dan jauhilah yang jahat. Dan masih banyak bahasa-bahasa Latin yang lain saya tulis di situ, satu kata. Setiap akhir dari ujian. Suatu saat ujian ini dipanggil oleh guru saya, Marno sini. Loh, kenapa kamu kok menulis ini? Medice curate ipsum. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Mengapa kamu tulis ini? Loh, ini hanya untuk kata-kata saya yang biasa saya ucapkan untuk akhir dari sebuah ujian ini. Bukan untuk menduga saya bahwa saya orang yang tidak baik. Kamu tidak menyakiti hati saya. Kamu tersinggung, Den. Saya tersinggung, Den.
Terus dia mengatakan bahwa itulah, dia tersinggung terhadap kata-kata saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya tidak boleh tersinggung. Ini hanya kata-kata biasa. Medice cura te ipsum. Hai tabib, hai dokter, sembuhkanlah dirimu sendiri. Mengapa kamu menyembuhkan diri orang lain? Tapi dirimu sendiri sembuhkanlah. Begitulah kira-kira kata-kata ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya guru saya tadi karena killer, sering orang memarahi siswa, saya sendiri ndredeg waktu itu. Wah, gua bios ini. Ada apa ini? Ada apa? Kok saya dipanggil oleh Pak itu? Ternyata tidak dimarahi, hanya untuk bertanya. Sebetulnya kalau kita lihat, kita tidak perlu tersinggung, tidak perlu sakit hati. Karena kata-kata itu hanya untuk mengingatkan kita, hanya untuk amise lambe gitu aja. Dan kita sendiri sadar akan hal-hal itu, tidak untuk menyakiti hati orang lain. Kalau dia membimbing kami, para seminaris ini dengan baik, membimbing kami dengan hati, membimbing kami dengan jiwa raga, maka dia tidak perlu tersinggung. Itu malah bagus, membombong dia, mengingatkan dia, menyadarkan akan hal-hal yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang disebut Yesus di sini juga demikian. Kita tidak perlu tersinggung dengan kata-kata itu. Kalau orang-orang itu tersinggung dengan kata-kata itu tidak baik namanya. Yesus mengatakan bahwa orang itu kalau bukankah dia anak Daud, tentu kamu mengatakan pepatah, hai tabib sembuhkanlah, lakukanlah di sini, di tempat asalmu. Maka dia sungguh tidak melakukan hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu tersinggung dengan kata-kata semacam itu. Yesus mengatakan bahwa di dunia ini, di Palestina, tidak ada orang yang disembuhkan selain Naaman, orang Syria itu. Nabi Elia juga begitu. Tidak ada orang yang disembuhkan, janda-janda di Sarfat. Tapi seorang janda di Sarfat telah disembuhkan oleh Yesus. Tidak ada orang-orang di Israel selain janda itu. Itu Nabi Elia, Nabi Elisa juga demikian. Tidak ada orang kusta di Israel selain Naaman, orang Syria. Karena orang Syria, orang yang di Sarfat jauh di sana. Mengapa itu dia yang disembuhkan? Karena dia adalah rendah hati. Yesus tidak mau memaksakan kehendaknya untuk menyembuhkan. Kalau dia tidak rendah hati di dalam dirinya, tidak tertanam hatinya untuk belas kasih Tuhan, Yesus pun juga tidak menyembuhkan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itulah yang dihaturkan oleh Yesus, yang selaras dengan bacaan pertama tadi, kitab Nabi Yeremia. Ia mengutus aku di antara bangsa-bangsa. Aku ini siapa? Aku ini Nabi Yeremia yang dipilih Allah untuk mewartakan kepada bangsa-bangsa. Dan dipilih Allah untuk mewartakan bangsa-bangsa ini harus dengan hati. Dengan hati. Kita memelihara dengan hati, mengasihi dengan hati. Maka engkau seperti benteng yang tertutup, melawan seluruh negeri, menentang raja-raja Yehuda, menentang para imam. Mereka memerangi engkau, tetapi engkau akan mengalahkan. Sebab aku menyertai engkau untuk
melepaskan engkau. Memang begitu. Kalau di pihak Allah yang baik hati pasti akan menang. Meskipun Israel itu sedikit jumlahnya dengan bangsa-bangsa lain, tapi karena Allah yang berperang, pasti Israel menang. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nasihat-nasihat seperti ini sangat banyak dalam sejarah kitab suci. Apa yang diaturkan dalam bacaan kedua tadi, kasih. Kalau tidak ada kasih, kita seperti gong bergemerincing, bunyinya macam-macam, suaranya megah, tapi tidak ada kasih. Jangan-jangan saya juga demikian. Saya gembar-gembor di gereja, hayo, 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 tapi tidak ada kasih dalam diri saya. Apa artinya? Oleh karena itu Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu juga terdorong untuk berbuat kasih kepada sesama kita. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Kata ini sebetulnya menjadi judul dari kasih itu yang diaturkan oleh Paulus kepada umat di Korintus. Sabar. Bagaimana tidak sabar? Kasih betul-betul adalah dihinggapi dengan hati. Kasih harus dilaksanakan dengan hati. Meskipun kita membenci, tapi harus ada kasih. Baru lambat laun akan lerem, lunak, dan leleh lalu mengasihi. Kasih harus dibegitukan supaya kasih berbunyi untuk diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya pernah wawancara dengan seorang yang 50 tahun perkawinan. Bagaimana orang bisa bertahan 50 tahun perkawinan? Itu berarti umurnya sudah 33. Umur 33 ditambah 50 tahun, 83. Ya, satu resepnya. Kita harus sabar, Romo. Saya kalau tidak sabar dengan ibunya anak-anak itu, wah, pecah, gemberah terus. Bunyi itu, mulutnya terus, nyerocos terus. Wah iya, memang dia seperti itu. Saya harus sabar dan sabar. Buatlah saya sabar, hanya itu pesan saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, memang kesabaran adalah buah dari apa yang kita nikmati saat ini. Kita dihina, kita disiksa, kita di macam-macam perlakuan itu. Bangun gereja tidak bisa, bangun ini tidak bisa, semua dipepet. Hanya kasih yang bisa, harus sabar. Mungkin yang mati 1-2 daripada maju perang, mati semua. Lebih baik mati 1-2. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, harus kasih, harus sabar. Membangun gereja sulit, harus sabar. Sabar, kalau tidak sabar, tidak mungkin itu berdiri Yosafat. Tidak mungkin berdiri, harus dengan kesabaran dan duit. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kasih juga tidak cemburu. Cemburu itu apa? Cemburu apa? Sikap yang memusuhi orang lain, yang mengambil keuntungan dari orang lain. Kalau cemburu itu diumbar dalam diri kita, wah, cemburu itu buta. Ya, mencemburui sering terjadi dalam hidup sehari-hari. Istri mencemburui suami. Enak, papa pergi ke sana kemari, rapat-rapat. Saya di rumah
entek-entekan dengan anak-anak, memelihara anak-anak, sabar dengan anak-anak, papa enak sana kemari makan dan seterusnya. Dicemburui. Ada suster juga begitu, cemburu dengan pangkat suster, karena suster dapur maka badannya gemuk. Suster yang satunya notaris apa-apa, sekretaris, harus lari-lari ke sana kemari. Wah, itu senang. Wah, suster enak, kamu enak suster. Wah, sana kemari. Saya ini di dalam terus saja, sampai melungsungen di dalam terus. Enak kamu. Bapak Ibu saudara terkasih, kecemburuan yang harus dibayar sebetulnya, harus dengan data diaturkan. Mana buktinya? Tidak ada sebetulnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak perlu cemburu. Lihatlah, bahagialah dengan kondisi kita masing-masing. Tetangga bilang begini, bilang begitu, terserah tetangga. Kita tidak butuh hal-hal orang-orang yang semacam itu. Percayalah kepada Tuhan, cukuplah dengan hasil yang kita terima. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau ada prestasi-prestasi di sekitar sini, itu pasti dengan kasih. Ujung-ujungnya pasti kasih. Iman dan harapan oke, ada. Tetapi kasih ini adalah ekspresi kita kepada sekitar kita. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan, agar dengan kekuatan ini kita diberi kasih kepada Tuhan untuk menggarami dunia, menyelamatkan dunia sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri mengaturkan aku percaya bersama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,